Halo, selamat datang kembali di Dokter Ndeso Channel. Untuk kali ini, Dokter Deso akan membahas tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi sebelum saya mengambil tema ini, banyak yang bertanya kepada saya, apakah hipertensi itu bisa sembuh kayak gitu. Nah, untuk kali ini marilah kita bahas tentang hipertensi atau darah tinggi. Untuk yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih itu tekanan darah tinggi, apa sih itu hipertensi. Jadi, hipertensi atau tekanan darah tinggi yaitu tekanan darah lebih dari nilai normal, di mana untuk nilai normalnya yaitu kurang dari 120/80. Hipertensi itu sendiri itu dibagi menjadi dua tingkatan. Untuk tingkat yang pertama yaitu lebih dari 140/90. Untuk tingkat yang kedua yaitu lebih dari 160/100. Faktor penyebab terjadinya hipertensi yaitu yang pertama adalah faktor usia, di mana semakin usia bertambah semakin mempunyai faktor risiko lebih tinggi untuk terkenanya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, yang kedua yaitu faktor gaya hidup. Gaya hidup di sini yang dimaksudkan adalah yang pertama ada stres, pekerjaan, pola makan. Yang ketiga yaitu keturunan. Contohnya untuk keturunan ini, semisal orang tua mempunyai riwayat hipertensi, kemungkinan untuk anak-anaknya juga ada kemungkinan untuk terkena hipertensi. Untuk selanjutnya, apa sih gejala hipertensi? Gejala hipertensi ini sangat berbahaya karena kadang-kadang pada penderita hipertensi itu tidak memunculkan gejala. Kalau ditanya apa gejalanya, yaitu biasanya ya, tidak semua penderita hipertensi mempunyai keluhan seperti ini. Ada nyeri kepala, ada dada sesak, ada pandangan kabut. Tapi tidak semua penderita hipertensi mempunyai ini. Nah, yang paling berbahaya itu adalah yang tidak bergejala atau yang tadi saya katakan yaitu adalah silent killer atau pembunuh diam-diam. Bagaimana sih untuk pencegahan dari hipertensi ini atau tekanan darah tinggi ini? Untuk yang kita belum terkena hipertensi, sebaiknya kita akan melakukan medical check up atau kontrol rutin dalam waktu 2-3 bulan sekali. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tekanan darah kita. Ketika tekanan darah kita itu lebih dari normal, yang pertama kita atur atau yang pertama kita lakukan yaitu perubahan gaya hidup. Ketika perubahan gaya hidup itu tidak dapat menurunkan tekanan darah kembali ke normal, dan selanjutnya yaitu mengkonsumsi obat-obat yang diberikan oleh dokter. Untuk seseorang yang sudah terkena hipertensi, sangat dianjurkan atau bahkan harus dilakukan yaitu kontrol rutin, yaitu dalam waktu 1 bulan sekali. Kemana kontrol rutinnya? Dokter keluarga Anda atau ke dokter yang terdekat. Nanti ketika kontrol biasanya dokter itu akan memberikan obat. Banyak sekali pernyataan atau stigma masyarakat yang mengatakan bahwa gini dok, kalau saya minum obat darah tinggi secara terus menerus nanti ginjal saya sakit atau ginjal saya rusak. Nah, ini adalah hal yang salah. Nah, ternyata yang benar itu adalah dengan kita mengkonsumsi obat tekanan darah tinggi itu adalah dapat melindungi organ-organ. Contohnya kalau di kepala mencegah terjadinya stroke, kalau di ginjal mencegah terjadinya gagal ginjal. Lalu yang merusak ginjal itu sebenarnya bukan obatnya, tetapi ketika orang itu tidak mengkonsumsi obat tekanan darah tinggi ketika dia mempunyai tekanan darah tinggi. Nah, jadi tekanan darah tinggi itulah yang dia akan merusak si ginjalnya. Seperti itu. Banyak sekali pertanyaan yang muncul, apakah hipertensi itu bisa sembuh? Jawabannya tidak bisa sembuh. Saya tekankan tidak bisa sembuh. Tapi bisa terkontrol. Nah, ketika tekanan darah tinggi ini terkontrol, kita akan mencegah terjadinya komplikasi. Komplikasinya itu apa aja? Itu kita urutkan saja dari kepala.
Yang paling sering dari kepala yaitu adanya pembuluh darah yang pecah atau yang sering kita sebut yaitu stroke. Terus untuk selanjutnya yaitu pandangan kabur. Setelah itu akan menyebabkan gagal jantung, gagal ginjal. Nah, itu adalah salah satu komplikasi-komplikasi dari hipertensi. Apa sih sebaiknya yang kita lakukan untuk menurunkan tekanan darah kita selain mengkonsumsi obat dari dokter? Yang paling penting adalah perubahan pola hidup. Nah, apa sih sebenarnya perubahan yang pola hidup yang bisa kita rubah? Yang pertama yaitu adalah pola makan, yang kedua menurunkan berat badan, yang ketiga yaitu mengurangi konsumsi garam. Nah, untuk penderita hipertensi sebaiknya kurang dari 1 sendok teh penggunaan garam dalam satu harinya. Selain pola hidup tadi, kita juga dianjurkan untuk yang pertama yaitu tidak merokok, yang kedua banyak makan yang mengandung serat, yang ketiga yaitu tidak stres. Adalah video singkat saya tentang hipertensi. Jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan komen di bawah yaitu di Dokter Ndeso. Jangan lupa subscribe channelnya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa di share ke teman-temannya, keluarganya, ke grup WA keluarganya, semuanya diberitahu untuk melihat channel ini. Selamat ketemu kembali di video-video selanjutnya. Dadah.